Halo networking mania, berjumpa lagi dengan saya Kusuma Warsito Atmaja. Kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi routing dinamis pada Cisco. Saya akan berikan tutorial singkat bagaimana mengkonfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP, RIP versi 2, EIGRP, OSPF, dan terakhir DGP. Nah, tentunya penasaran bukan bagaimana cara melakukan konfigurasi routing protokol tersebut? Yuk, kita ikuti video yang satu ini. Selamat. Baik, kali ini kita akan membahas konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP versi 1. Di sini saya sudah punya satu topologi dengan dua router. Kita akan mencoba mengkonfigurasi router ini router yang sebelah kiri, router 0 dan router 1 dengan konfigurasi RIP versi 1 agar bisa melewatkan data dari workstation sebelah kiri ke sebelah kanan dan sebaliknya sebelah kanan ke sebelah kiri. Oke. Baik, yang pertama kita lakukan konfigurasi dulu IP address pada tiap perangkat sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat. Kita pakai desktop saja ya biar cepat ya. Jangan lupa untuk setiap workstation atau klien diberi alamat gateway agar dia bisa mengirimkan data, paket data mengarah ke router yang tepat. Mengapa di sini diberi gateway-nya 192.168.0.1? Ya, karena di sini sudah topologi dia terhubung ke router 0 ke interface yang beralamatkan IP 192.168.0.1. Di sini saya hanya memberikan label .1 saja untuk lebih biar simple, nggak terlalu banyak tulisan yang ada di situ. Baik, berikutnya kita config IP untuk router 0 yaitu header FA00 ya. FA00 kita masukkan IP-nya adalah 192.168.0.1/24. Untuk yang F01 kita nyalakan 10.10.10.1/30. Nah, makanya harus diganti juga netmasknya menjadi 252/30 ya. Jangan lupa untuk teman-teman selalu memperhatikan karena kadang sering lupa tidak diganti netmasknya. Nah, seperti itu. Oke, IP address sudah beres. Lanjut ke router yang sebelah kanan, FA00. Ya, kita masukkan adalah 10.10.10.2/30. Maaf, ada batuk karena kemarin habis kena ISPA. Untungnya bukan COVID ya, masih beruntung, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat. Ya, ini tidak sama /24 ya. Oke. Selesai. Lanjut ke laptop 0 172.16.0.3/24. Gateway-nya jangan lupa mengarah ke router 0.1 juga sama.
16.023 11.24 72 16.021. Oke, nah kita cek dulu. Oke, udah bisa. Secara LAN dia sudah connect ya. Coba lagi. Oke, sini ya bisa. Iya, baik. Antar LAN dia sudah berjalan, sudah terhubung. Sekarang bagaimana menghubungkan dari ujung ke ujung, karena ini kan belum, karena dia menggunakan 2 router, berarti harus dilakukan yang namanya routing. Nah, kali ini kita akan menggunakan routing dinamis. Kita akan coba konfigurasi dengan routing protokol RIP. Oke. Untuk routing protokol RIP itu yang mesti diperhatikan adalah parameter-parameter. Yang pertama, network ID. Kita lihat di sini sebelah kiri ya, network ID-nya adalah 192.168.0.0. Jadi penting nih dalam dunia routing ya, alamat network atau network ID dan netmask-nya itu merupakan informasi utama yang nanti akan di-share, di-broadcast, di-advertise ke router sebelahnya. Oke, di sini kita lihat router 0 terhubung ke sebuah jaringan di sebelah kiri, yaitu 192.168.0.0 ya. Kemudian dia juga terhubung ke yang sebelah kanan, network ID-nya adalah 10.10.10/30. Oke, nah, dan untuk router 1 dia terhubung ke network 10.10.10.0/30 dan ke yang sebelah kanan 172.16.0.0/24. Nah, ini informasi utama dan penting yang mesti kita ketahui sebelum kita mengkonfigurasi sebuah routing protokol. Baik, langsung kita coba ke router yang sebelah kiri. Caranya sangat mudah. Masuk ke menu CLI ya. Kita keluar dulu dari sini. Exit. Ya, kita masuk ke konfigur terminal. Kita cukup masukkan perintahnya adalah router ya. Nah, router spasi RIP. Enter. Ya. Dan kita masukkan network ID-nya. Network boleh yang kanan dulu 10.10.0 atau yang kiri dulu 192.168 ya. Saya pilih yang kiri dulu 192.168.0.0. Ingat, yang dimasukkan adalah network ID. Kita enter. Network berikutnya yang kita akan masukkan yaitu adalah 10.10.10.0. Nah, di sini slashnya atau netmasknya tidak perlu kita masukkan karena aturan memang seperti itu untuk konfigurasinya. No auto summary. Enter. Oke. Router sebelah kiri sudah kita config. Sekarang kita gantian menuju ke router sebelah kanan atau router 1. Ya, kita keluar dari konfigurasi interface. Ketiknya boleh lengkap X atau exit gitu ya, sama saja ya. Router RIP. Kalau versi 1 cukup RIP ya. Kalau versi 2 nanti ada tambahan perintah version 2. Masukkan networknya 10.10.10.0 172.16.0.0. No auto summary. Enter. Nah, coba kita lihat apakah sudah terjadi koneksi. Oke, successful. Ternyata sudah bisa berhubungan. Nah, oke. Cukup mudah bukan? Nah, ini perintah untuk sebelah kiri, router 0, ini router 1 ya, seperti itu. Jadi intinya kita harus paham dulu network ID sebelum kita mengkonfigurasi routing protokol, sebuah routing protokol dalam sebuah router. Selain syarat utama lain adalah IP address harus beres dulu ya.
Jadi konfigurasi harus beres dulu IP address-nya, baru kita bisa config routing protokol. Karena kalau IP-nya tiap interface sudah keliru, ya nanti kacau di sini. Baik, itu dulu untuk RIP kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, selamat jumpa kembali dengan saya, Pak Kusuma. Untuk membahas, kali ini kita akan bahas konfigurasi routing RIP versi 2, RIP versi 2. Oke. Baik, di sini sudah punya topologi dengan 2 router dengan IP address yang sudah tersedia. Kita akan config router ini menggunakan routing protokol RIP versi 2. Oke. Selain kita konfigurasi, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menghapus atau mengganti routing protokol yang sudah ada di sini. Ya, katakanlah di sini router ini sudah dikonfigurasi RIP versi 1 atau routing protokol yang lain, tapi kita ingin mengupdate, mengganti routing protokolnya. Nah, bagaimanakah caranya? Nah, caranya nanti kita bisa lihat bareng-bareng ya. Oke. Baik, di sini ceritanya router ini sudah dikonfigurasi RIP versi 1. Nah, kita akan ganti dengan RIP versi 2. Ya. Langkah pertama adalah selain kita konfigurasi interface, IP address pada interface, kita harus menghapus dulu routing protokol yang sudah ada di sini. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Kita panggil command prompt. Kemudian di sini kita masuk. Exit dulu. Ya. Nah, perintahnya sangat mudah. Kita cukup menambahkan perintah no di situ. Ya. Kalau perintah aslinya kan kalau kita mau config router kan kita buat seperti ini. Router spasi protokolnya apa gitu ya. Nah, misalnya RIP gitu. Nah, ini kita cukup tambahkan no gitu. Spasi. Artinya no ini seperti semacam delete, nanti akan dihapus RIP yang ada di router ini ya. No RIP, no router, no spasi router spasi RIP, enter. Nah, ini udah hilang nih RIP-nya, udah nggak kepake. Nah, selanjutnya kita tumpuk, kita tindih dengan routing protokol yang akan kita masukkan yang baru ya. Perintahnya sama, router RIP enter. Nah, oh maaf, kurang T, router RIP enter. Nah, karena kita akan menggunakan versi 2, maka kita tambahkan version. Versinya apa? Di sini hanya 1 dan 2, kita isikan 2. Dan maksimal RIP itu hanya di versi 2, versi 3 tidak ada. Sebentar. Nah, kemudian baru kita masukkan networknya. Sesuaikan dengan network yang terhubung dengan router 0 ini, 192 dan 1010. Masukkan 192 168.0.0 10.10.10.0, enter. No auto summary. Nah, seperti itu, sangat mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ke router yang sebelah kanan alias router 1. Kita exit dulu, terus maaf, exit dulu. Nah, no router RIP, kita hapus RIP-nya. Router RIP version 2, masukkan networknya 10.10.10.0, masukkan networknya 172.16.0.0 ya. No auto summary, enter. Nah, sangat-sangat mudah. Untuk menampilkan routing protokol yang sedang berjalan di sebuah router, kita bisa menggunakan perintah show run, spasi run. Nah, semua proses nanti akan muncul. Tekan tombol spasi. Nah, nanti kita bisa lihat IP interface yang terpasang. Nah, ini nih. Nah, ini routernya RIP versi 2. Oke.
sedang berjalan bekerja ya. Nah, gitu. Kita lanjut ke konfigurasi yang kanan sudah. Nah, kita coba sekarang ujung ke ujung. Wis, connect. Mantap. Nah, seperti itulah rekan-rekan bagaimana cara mengkonfigurasi, menghapus routing protokol yang lama dan menumpuk dengan routing protokol yang baru ya. Dalam hal ini RIP digantikan dengan RIP versi 2. Jadi dihapus dulu yang lama, kemudian baru dipanggil yang baru. Terima kasih ya. Baik para pecinta networking, kali ini kita akan bahas bagaimana langkah mengkonfigurasi routing protokol EIGRP. Langkahnya hampir sama dengan routing protokol yang lain, hanya saja untuk EIGRP itu kita harus selain mengetahui network ID yang terhubung ke router yang bersangkutan, kita juga harus mengerti nomor ASN ya, Autonomous System Number. Jadi pada dunia nyata setiap perusahaan yang memiliki router dan terhubung ke jaringan luas, maka dia memiliki AS number yang sama. AS number yang berbeda di tiap perusahaan. Begitu. Sehingga untuk menghubungkannya kita harus menyamakan AS number. Jika tidak bisa bagaimana? Misalnya perusahaan yang kiri perusahaan A, ini perusahaan B. Tidak mungkin dia ganti AS number. Nah, caranya kita harus menambahkan satu router di tengah untuk melakukan yang namanya redistribution routing protocol ya. Jadi router tambahan untuk menjembatani mereka, karena kan nggak mungkin jadi kita mengganti di sana kan ada puluhan router di perusahaannya, harus diganti AS numbernya kan nggak mungkin ya, seperti itu. Jadi solusinya adalah kita nambahkan satu router sebagai routing distribution seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai. Seperti yang kemarin, ini kita hapus dulu routing protokol RIP versi 2 yang ada di sini, kita tumpuk dengan EIGRP. Caranya bagaimana? Sangat-sangat mudah. Kita exit dulu. Ya, no router RIP. Nah, cukup seperti ini. Nanti dia akan hilang sendiri. Dan kita panggil router EIGRP, AS numbernya berapa? Di situ diminta 20 misalkan. Ya, jadi kita harus masukkan angka 20. Nah, kemudian baru masukkan networknya. 192.168.0.0 network 10.10.10.0. Oh iya, hampir lupa. Maaf. Di sini untuk EIGRP kita juga harus selain mengetahui AS number, harus juga memasukkan nilai netmasknya, tapi dalam format wildcard. Nah, dalam format wildcard. Nah, wildcard itu apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi yang jelas, misalnya di sini /24 yang harusnya netmask normalnya adalah 255.255.255.0, maka ditulis dalam format wildcard, dia nanti dibalik 0.0.0.255. Nah, ini berarti ini saya hapus dulu. No network 192.168.0.0. Masukkan ulang. Wildcardnya kasih spasi ya. /24 berarti 0000255. Seperti itu. Nah, masukkan network yang kedua 10.10.10.0, karena ada /30 maka dia adalah 0.3. Nah, seperti itu. Kemudian masukkan no sama ini. Oke, router 0 sudah jalan, sudah kita config. Kita kembali ke sini ya, konfigur terminal, kita masukkan no router RIP, kita hapus dulu, kita panggil EIGRP, nomornya harus sama 20. Nah, masukkan di sini networknya 10.10.10.0/30 00000.3.
Nah, kalau seperti ini berarti udah nih, adjacency itu udah kenal, berarti dia udah sudah nyambung. Tadi kan kita setting di sini EGRP AS nomor 20, networknya ini ya. Kita setting seperti ini untuk router sebelah kanan atau router 1, dia langsung kenalan. Langsung jabat tangan, langsung saling memahami, saling connect. Istilahnya adalah adjacency. Adjacency. Oke, kita masukkan network yang berikutnya 172 16.0.0 /24 berarti 0000255. Enter. Nah, sekarang kita coba. Nggak berhasil. Luar biasa. Baik, itu tadi cara konfigurasi EIGRP dengan AS number 20. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan Pak Kus untuk membahas salah satu routing protokol yang cukup ternama, yaitu OSPF. Kali ini kita akan konfigurasi OSPF pada mesin Cisco. Baik, di sini saya sudah punya topologi 3 router. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya dalam routing OSPF, konfigurasi routing OSPF itu dikenal yang namanya area ya, dan area yang paling tinggi, yang paling mendekati dengan network lain itu disebut dengan area 0 ya. Sementara area di bawahnya itu boleh pakai area 1, 2, 3 dan seterusnya, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam konfigurasi OSPF ini adalah selain network ID juga penggunaan wildcard, area, dan nomor proses ID, seperti itu. Baik, di sini router 1 terhubung dengan satu jaringan berwarna biru 192.168.0.0 area 1. Berarti nanti untuk network 192 nanti dia adalah di area 1. Kemudian untuk interface di 10.10.10.2 tidak ikut area 0. Dan untuk router 0 di sini dia semuanya adalah area 0 ya. Untuk router 2 20.20.20.2 dia bergabung dengan area 0, sementara 172.16.0.1 dia terhubung dengan area 2. Nah, pada interface yang berhubungan atau directly connected ini areanya harus sama. Kalau router 0 dia pakai area 0, maka untuk sisi ini network dari router 1 dan router 2 ini juga harus area 0, karena kalau tidak nanti dia tidak bisa bekerja. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Kita gunakan CLI. Pastikan jangan lupa IP dan gateway setiap interface sudah terkonfigurasi dengan benar. Lakukan pengujian antar LAN. Nah, kalau sudah connect semua antar LAN, maka kita bisa konfigurasi routing protokolnya ya. Kita lihat di sini dari ujung ke ujung masih gagal karena routernya belum bisa berkomunikasi. Oke, langsung kita coba konfigurasi untuk yang router 1. Seperti biasa, enable configure terminal. Kemudian kita panggil router ya.
OSPF spasi dan namanya proses ID. Proses ID bebas. Kalau proses ID di tiap router itu bebas angkanya. Misalnya kita masukkan 10 gitu. Kita kemudian masukkan networknya. Yang pertama 192 168.0.0 dengan wildcardnya di /24 berarti 0.0.0.255 spasi area 1 ya. Ini untuk di sini enter. Network kedua adalah 10.10.0 /30 berarti 0.0.0.3. areanya berapa ya areanya adalah area 0 karena network 0 dia ikut gabung di area 0 ya. Lanjut kita geser ke router router 0. Lihat di sini enable configure terminal router OSPF, proses ID nya katakanlah 20, masukkan networknya 10.10.10.0/30 ini area 0. Masukkan kembali networknya. Maaf ya, batuk. Network 20.0 ini ya. /30 area 0 ya. Oke. Berikutnya router 2. Ya, kita masukkan router SPF 10 misalnya. Networknya ini adalah 20.20.0 /30. areanya adalah 2. Maaf, areanya 0. Jadi ya, yang ini ikutnya area 0. Kalau salah area harus hapus dulu, reset menghilangi dulu numpuk perintahnya. 0.0/24 ya. Oke. Nah, kita konfigurasi OSPF nya, kita coba ya. Harusnya udah connect. Wah, tuh kan bisa. Sukses. Nah, seperti itu cara konfigurasi routing protokol OSPF. Sangat mudah ya. Jadi intinya kita harus tahu dulu network, kemudian area number, kemudian menyamakan area numbernya sesuai dengan area. Makanya penting untuk kita berikan label warna seperti ini ya, biar dalam konfigurasinya tidak keliru. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sementara itu dulu, selamat mencoba. Di sini kali ini kita akan membahas salah satu routing protokol BGP, Border Gateway Protocol. Sekilas tentang routing ini, jadi protokol BGP itu digunakan untuk
skala besar di mana router yang akan dihubungkan itu memiliki AS number yang berbeda. Misalnya beda perusahaan antar ISP gitu ya, dimana mereka mengelola AS number sendiri-sendiri. Maka untuk menghubungkannya kita menggunakan routing BGP. Nah, parameter yang mesti diketahui untuk routing BGP antara lain ya, selain network ID juga yang namanya AS number. Jadi suatu router yang akan disetting BGP juga harus tahu AS number dari routing BGP tetangganya. Jadi saling memperkenalkan ya, saling memperkenalkan secara silang seperti itu. Baik, kita akan coba konfigurasi untuk BGP ini. Sebelumnya tetap pastikan konfigurasi IP address setiap interface harus sudah benar terlebih dahulu. Kemudian juga selain AS number, maka router yang bersangkutan harus tahu juga IP address dari interface router sebelahnya ya, seperti itu. Sehingga nanti BGP itu hanya mengadvertise network internalnya ke router BGP netboard sebelahnya, seperti itu. Jadi silang. Oke, langsung kita konfigurasi. Kita coba yang dari yang kiri dulu. Di sini AS numbernya 100, di sini katakanlah 200 gitu ya. Untuk simulasi ini ya bebas gitu ya. Pada kenyataannya AS number itu harus berbayar. Oke, kita masuk di sini. Seperti biasa, kita keluar dulu. Ya, router BGP, nah, AS numbernya berapa? 100. Nah, artinya kita sedang membuat AS numbernya untuk router ini adalah 100. Kemudian kita masukkan pada situ. Nah, ada netboard ya, kita masukkan netboard. Netboard itu apa? Tetangga yang mana? Ini tetangganya, IP tetangganya berapa? Seperti itu. 10.2. Kemudian masukkan apa? Ya. Langsung ke remote AS numbernya berapa nih? Nah, kita di sini remote-nya berapa? Adalah 200. Yang masukkan di situ. Remote AS-nya adalah 200. Oke. Berikutnya kita masukkan network yang akan kita advertise. Networknya berapa di sini internalnya? 192.8.0.0. Kemudian ya netmasknya. Kalau ini pakainya netmask, tidak pakai wildcard ya. Langsung kita masukkan 102.4 berarti 55.0. Ya, keliru gitu. Harusnya ada. Nah, ini. Mas. Oke. Selesai untuk yang router sebelah kiri. Sekarang router sebelah kanan. Oke, router BGP adalah 200. Oke, netboardnya berapa? 10.10.10.1 ya. Remote AS-nya berapa? 100. Oke, nah sekarang ini udah connect nih, adjacency. Kita masukkan network yang akan di-advertise adalah 172 ini ya.
0.0 ini 24. Oke, sekarang kita coba udah connect. Oke, berhasil. Ya, seperti itulah cara mengkonfigurasi routing protokol BGP. Nah, silakan dicoba di rumah, sangat mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengganti routing protokol yang sudah terdapat yang sedang berjalan di sebuah router Cisco diganti dengan protokol yang lain. Contoh di sini sudah ada protokol EIGRP, kemudian kita akan tumbuk menjadi RIP versi 1. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Masuk ke konfigurasinya. Ya, kemudian kita hapus routing EIGRP, jangan lupa masukkan AS numbernya. Nah, seperti itu. Ini udah hilang ya. Kemudian mau ditumbuk yang baru, tinggal panggil saja router RIP, enter, masukkan networknya. Nah, dan seterusnya begitu ya. Terima kasih. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Nah, itulah tadi konfigurasi routing dinamis pada Cisco ya, menggunakan protokol RIP versi 2, EIGRP, OSPF, dan BGP. Silahkan belajar dan berlatih di rumah. Semoga sukses. Selamat belajar.